Semangat pagi teman-teman semua. Kembali ketemu dengan Bunda Fitri di sini di program Dunia Anak. Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Teman-teman semua pasti di sana sudah siap dengerin ya. Lama kita nggak ketemu. Nah, seperti biasa, Bunda Fitri hari ini akan mengajak teman-teman untuk ngobrol bareng. Biasanya selama 1 jam. Nah, hari ini kita mengambil tema tentang Hari Anak Nasional. Nah, salah satu tema yang akan kita angkat adalah sahabat sejati anti bullying. Nah, teman-teman, kenapa sahabat sejati dikaitkan dengan anti bullying? Iya, kita akan bicarakan nanti ya. Kita akan ngobrol bareng-bareng dan bersama Bunda Fitri. Sekarang sudah ada teman kalian yang cantik sekali. Ada temennya. Oi, tapi aku juga nggak disebut. Oh iya, ada Dodo juga bersama Bunda Fitri hari ini yang akan menemui teman-teman. Aku juga pengen ikut ngobrol. Tapi aku akan sedikit ngobrol. Aku akan sedikit ngomong. Nanti yang banyak ngomong Kakak Aurel. Bunda Fitri belum sebut namanya loh. Ya, baik teman-teman semua, karena udah disebut sama Dodo, Bunda Fitri kenalkan aja namanya. Namanya Kakak Aurel Azhara Putri. Assalamualaikum Kak Aurel. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Aurel. Waalaikumsalam Dodo. Makasih ya kamu udah inget namaku. Iya, Dodo maunya nimbrung terus Aurel. Iya, Aurel kamu cantik sekali hari ini. Pakai setelan putih, ada sulam-sulamannya. Bahagia nggak hari ini? Iya, bahagia ya. Kita jadi anak-anak harus bahagia. Bunda Fitri aja bahagia. Ya, baik Aurel. Hari ini kita bakal ketemu teman-teman di rumah. Nah, boleh dong Aurel kenalkan Aurel sekolah di mana, tinggal di mana, kelas berapa, hobi apa. Tapi sebelumnya Bunda Fitri mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu. Lupa tadi nyapa-nyapa. Ya, gimana Aurel? Kita sama-sama menyapa ya. Oke. Ya, Bunda Fitri sapa dulu teman-teman ya. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi anak Samarinda. Jadi anak apa Aurel? Samarinda. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Iya teman-teman, lanjutin nanti ya. Kalau nanti Bunda Fitri senang sekali kalau teman-teman di rumah itu juga ikut bergerak, ikut bergembira bersama Bunda Fitri di sini. Dan teman-teman jangan lupa dulu bilang hore dulu, hore gitu ya. Hore. Ya, baik. Nah, Aurel, kita udah sama teman-teman tadi. Sekarang Aurel kenalin dong siapa Aurel itu ya, silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Aurelia Azhara Putri. Aku sekolah di SDN 010 Samarinda Ulu dan sekarang kelas 6 SD. Hobi saya menyanyi, menulis, terus nge-vlogging gitu. Keren sekali. Bisa nyanyi, bisa nulis, bisa nge-vlog. Wow, pastinya banyak nih ya followersnya ya. Ya, lumayan. Kalau bisa nyanyi kasih dong satu bait gitu. Nyanyiin Aurel bisa nggak buat teman-teman? Bisa. Coba. Sungai Mahakam memecah buih, bersinar putih di air-air tahun rumbia. Iya. Tepuk tangan teman-teman.
coba suaranya Aurel. Itu nggak pakai musik loh. Kalau pakai musik lebih keren lagi ya. Makasih Aurel. Sebuah lagu di awal pertemuan kita dengan teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah juga sekarang tuh lagi apa ya, persiapan untuk besok ya. Kita kan kemarin ya, awal-awal masuk sekolah, masa MPLS, buat adik-adik yang baru masuk, itu pasti sesuatu yang baru ya. Masuk sekolah baru, ya kan, suasana baru. Kakak Aurel baru masuk kelas 6, berarti sedang ketemu juga dengan adik-adik kecil-kecil baru hari. Iya, Bunda Fitri juga kemarin ikut MPLS-nya anak-anak SD 04. Lucu sekali anak-anak kelas 1-nya. Mereka tuh menurut kamu gimana sih anak-anak kelas 1 baru masuk sekolah? Kelihatannya aktif terus semangat gitu. Banget ya. Dulu ada waktu kelas 1 gimana masuk sekolah? Kayak ngerasa senang banget udah nyampe ke SD tuh, udah senang banget, jadi semangat buat belajar. Udah nggak bocil lagi. Iya. Ya, oke. Arel. Hari ini tuh kan temanya tuh tentang sahabat sejati. Kamu punya sahabat nggak sih? Punya. Aku juga punya. Dodo, nyaut aja. Berapa orang sahabat kamu? Banyak sih. Yang feel gitu, yang dapet di hati kamu? 2. Boleh dong sebut namanya. Siapa tahu dia dengerin kamu. Coba. Namanya Siapa ya? Coba yang merasa sahabatnya orang angkat tangan. Iya, coba. Siapa namanya? Atifa sama Vira. Atifa sama Vira. Wah, pasti dia istimewa buat kamu ya. Iya. Bunda Fitri juga gitu. Punya teman SD, punya teman SMP, punya teman SMA, punya teman kuliah. Sekarang punya teman tua-tua. Maksudnya teman udah dewasa gitu. Iya. Ya, dan itu sampai sekarang masih loh. Sampai sekarang. Jadi kalau ketemu bestie itu tetap kayak dulu juga gitu ya. Masih sehati, masih suka ngobrolan gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti orang kayak gitu ya. Iya. Apa sih yang istimewa dari teman kamu? Suka ngajak main bareng, suka nemenin, terus suka dukung gitu kalau misalnya lagi ada lomba atau acara. Oh iya ya, beneran. Kalau kita lagi aktivitas, terus kita ikut lomba misalnya, ada teman kita di situ kasih support, rasanya kayaknya tuh kemenangan sudah ada separuh di tangan kita, ya nggak? Iya. Emang Aurel suka ikut lomba apa sih? Lomba dongeng sama pidato agama Islam. Wow, lomba dongeng. Iya. Bunda Fitri kan juga pendongeng. Dongeng terus juara nggak? Iya, juara. Juara berapa? Ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Kan main, kenapa nggak gabung di kampung dongeng? Nanti habis ini gabung ya. Dulu tuh pas pertama kali ikut lomba bercerita, itu pas kelas 2 SD, jurinya Bunda Fitri. Masa? Kamu usia berapa waktu itu ya? 8 tahun. Masya Allah, ketemu sekarang kita ketemunya orang udah gede, kan kita ngobrol-ngobrol. Masya Allah. Duh, nanti pengen denger kapan-kapan ya orang dongeng, ya? Oke. Tapi nanti hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke. Baiklah teman-teman Aurel, kita sebelum kita lanjut, kita kasih dulu lagu yuk buat teman-teman di rumah. Kami ya, kita ada lagu buat teman-teman di rumah enggak? Ada ya? Oke. Nah, teman-teman di rumah, ini ada satu lagu yang disiapkan Kak Mia buat teman-teman di rumah. Tetap semangat, tetap didongeng. Salah, dunia anak. Dongeng, anak cerdas Indonesia. Pagi, gosok gigi, cuci muka lalu mandi.
Hai teman-teman, lanjut kita ya. Iya. Ya, Arel, kan tadi kita sudah ngobrol tentang sahabat ya. Nah, kalau menurut kamu, kenapa sih sahabat itu bisa bertahan lama? Karena kita apa ya? Karena kita tuh apa? Itu kali ya, sepemikiran, Iya, seide sepemikiran. gitu ya. Suka sama nggak kamu sama teman kamu tuh kayak gitu? Lagi mikir-mikir ini teman, tiba-tiba teman mau bilang lagi pikir-pikir, pengen makan es krim, tiba-tiba temanmu datang bawa es krim. Pernah nggak gitu? Pernah ngalamin ya? Pernah. Lucu ya? Nah itu tuh, jadi pikiran kamu tuh udah sepemikiran sama dia, hobinya juga sama. Itu mungkin yang menyebabkan jadi kita tuh jadi sahabatan itu bisa lama. Ya. Iya. Kamu tahu nggak arti apa tuh? Kan hari ini kan kita ngobrolin tentang bullying ya. Ya. Arti bullying tuh tahu nggak sih? Itu tuh kayak seseorang yang melakukan kekerasan secara sengaja terus berulang-ulang. Contohnya gimana? Contohnya kayak misalnya bullying verbal, itu tuh kita kayak ngejek-ngejek teman kita. Terus kayak pakai nama yang nggak bagus buat manggil teman kita. Misalnya apa? Cing gitu ya. Kan itu kucing gitu ya. Suka betul ya. Terus apa lagi? Nama itu ya. Kayak misalnya gendut gitu. Itu nggak boleh banget ya, ya ampun. Terus apa lagi? Terus Nama orang ada tua masuk nggak ya? masuk. Masih sering gitu? Iya, sering. Beneran, zamannya Bunda Fitri loh, suka gitu, suka manggil-manggilin nama orang tua gitu ya. Ternyata sampai sekarang juga masih. Astaga, ternyata karma berulang. Karma berulang. Iya ya, terus apa lagi ya? Ada bullying fisik gitu, kayak kita mukul teman kita, dorong teman kita dengan sengaja. Bener. Kamu kayaknya jadi duta bullying udah bagus. jadi teman-teman di rumah, bullying itu, perundungan itu tidak hanya kita melakukan kekerasan atau mendapatkan kekerasan, tapi termasuk juga mengejek-ejek teman, mengolok-olok teman, mengolok dia seperti apa dengan bahasa yang tidak nyaman ya, seperti tadi kata orang, karena dia agak besar, maksudnya sebesar Bunda Fitri. Agak besar, gendut ya, nggak boleh gitu ya. Jadi panggilan namanya, karena orang tua sudah memberikan nama yang baik buat kita, sehingga kita harus memberikan harus memanggilnya juga dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya, karena itu namanya adalah doa ya nggak? Iya, doa. Terus Arel, kalau misalnya nih kamu ngelihat teman kamu ada yang dirundung gitu, apa yang kamu lakukan? Misal nih kalau ketemu, syukur-syukur mudah-mudahan nggak pernah kamu nemuin seperti itu. Berarti Nggak pernah. anak di sekolahmu tuh baik-baik. Tapi seandainya nih di kelas terus ada anak yang dirundung gitu ya, apa yang kamu lakukan? Ngelapor ke guru. Tuh, Lapor ke guru. bener. Speak up ya. Speak up. Gue speak up, harus berani ngomong, karena kadang-kadang orang nggak berani ngomong karena takut Iya, takut diancam. diancam, dia lebih besar gitu kan. Nah, jangan takut untuk itu ya Aurel, kamu harus berani. Karena apa? Di belakang kamu tuh banyak teman-teman yang lain, Iya. yang juga punya pemikiran yang sama dengan kamu, karena berbahaya. Contoh lagi nih teman-teman, ada anak-anak mainannya tuh berbahaya nggak sih? Lagi duduk gitu ya, atau dia pas berdiri kursinya diambil, itu kan bahaya banget. Iya, itu bahaya. Pernah nggak sih itu kayak gitu, main gitu? Enggak. Mudah-mudahan jangan ya. Wah, anak SD 010 berarti hebat-hebat nih. Nggak suka begitu. Karena pernah Bunda udah dapatkan gitu ya dari sekolah lain. Dia tuh mainnya kayak gitu kan bahaya, tulang ekor bisa patah. Iya. Dan itu berpengaruh sampai kemana-mana itu nanti. Berbahaya sekali. Pokoknya jangan lakukan hal-hal yang berbahaya di sesama temanmu di sekolah ya. Apalagi yang kamu bisa ceritakan tentang bullying yang kamu pernah rasakan, lihat bersama teman-teman gitu?
Waktu itu tuh kayak pas kita lagi di luar lagi istirahat, tiba-tiba tuh pas masuk tuh kayak udah langsung rame kelas kita. Terus kita tanya kenapa ini kok rame, terus katanya teman-teman tadi tuh kayak ada yang gedor-gedor kelas sebelah gitu. Habis itu pukul-pukulan juga ada. Terus pokoknya kayak ada banyak masalah gitulah Di kelas sebelah. iya Heeh. sama kelas kita. Terus? Terus habis itu yang bermasalah dilaporin ke guru, habis itu mereka dibawa ke kantor guru. Udah gitu. Tapi tidak sempat terjadi perkelahian, enggak ya? Sempet sih, sempet. Oh gitu, sampai terjadi perkelahian. Ya, Pasti itu gara-garanya tuh sepele. Bisa gara-gara cuman di olok-olokan, kadang-kadang kayak gitu ya. Ngolok-ngolok itu kadang-kadang membuat kita tuh jadi salah paham dan lain sebagainya. Ya nggak? iya. Oke, Aurel, kamu mau dengerin Bunda Fitri dongeng nggak? Boleh? Aku mau juga. Doda dari tadi udah nggak tahan. Dari tadi pengen ngomong juga. Tapi berhubung ini adalah obrolan kita berdua, dia nggak boleh ikut ngomong. Tapi kan aku pengen juga. Aku dengerin cerita aja deh. Oke, kita denger cerita aja. Ada dua nih, Aurel. Ada cerita tentang Tatan tak mau ketinggalan atau Jumbo sang juara. Aurel mau yang mana diceritainnya? Tantan tak ketinggalan. Tatan tak mau ketinggalan. Oke. Kenapa kamu jadi pilih ini? Kelihatannya seru gitu. Iya, ini nih lucu, dari gambarnya udah lucu ya. Iya. Oh, mirip sama aku sih. Enggak mirip lah. Yang mana yang mana? Mirip duduk nih sembarang. Oke, baiklah. Nah, teman-teman di rumah, kita dengarkan cerita dari Bunda Fitri dulu ya. Bunda Fitri akan menceritakan tentang Tatan tak mau ketinggalan. Ya, ini cerita tentang marga satwa ya. Nah, jadi ceritanya Tatan dan teman-temannya itu di sebuah hutan ada pohon yang besar sekali. Sekelompok kera suka sekali bergaya dengan memakai baju, topi, atau sepatu. Lucu ya. Tapi dandanan yang paling mereka banggakan ialah kacamata. Jadi kera-kera itu sangat suka sekali pakai kacamata. Dan topi. Nah, Tatan, orang hutan, merasa malu sebab ia belum punya dandanan model baru itu. Dia nggak punya kacamata. Jadi Tatan cuma ngeliat aja teman-teman yang lainnya bergaya. Nah, aku harus segera mendapatkan kacamata, katanya kepada diri sendiri. Tuh. Jadi teman-teman, ini Bunda Fitri membacakan buku besar. Ada gambarnya bagus sekali. Pipir. Kemudian ia mendatangi temannya Pipir. Satu pagi, Tatan bertemu dengan Pipir, sang tapir. Pipir memakai kacamata. Dia memakai kacamata kelihatan sangat berwibawa. Pir, boleh nggak aku pinjam kacamatamu? Kata Tatan. Hah? Seru Pipir. Ini hanya cocok untuk mata aku. Sebentar aja, desak Tatan. Nanti aku kembalikan. Tatan tanpa bicara banyak, dia langsung menyambar kacamata Pipir dan langsung membawanya pergi. Ia memamerkan kacamata itu kepada teman-temannya. Hei, aku punya kacamata. Aku punya kacamata. Pipir yang memang mempergunakan kacamata itu sehari-hari, dia tidak bisa melihat. Pipir mencari Tatan untuk mendapatkan kacamatanya kembali. Tanpa kacamata, Pipir harus berjalan meraba-raba. Beberapa kali kakinya menginjak duri. Ia juga menubruk rusa. Ia juga menabrak lukisannya harimau. Wow, kamu merusak lukisanku, Tapir. Dan kemudian ia tersandung oleh keledai.
Burung hantu melihat semua kejadian itu. Ia mencari akal untuk mendapatkan kembali kacamata Pipir. Tak lama kemudian Aurel, ia terbang dan memberikan pengumuman kepada penghuni hutan. Hai kawan-kawan penghuni hutan, nanti sore di sini akan ada lomba, yaitu lomba membaca dengan menahan tawa. Lomba membaca dengan menahan tawa? Apa tuh ya? Sore itu banyak satwa datang untuk melihat lomba. Nah, siapa yang dapat membacakan cerita ini? Seru burung hantu. Tapi selama membaca tidak boleh tertawa ya. Beruang madu maju dulu. Ia membuka buku dan mulai membaca dalam hati. Pada saat ia membuka, beruang sudah tersenyum-senyum. Dia tersenyum-senyum. Dan kemudian ketika ia membaca dengan bersuara, ia pun terbahak-bahak. Padahal kan katanya nggak boleh tertawa ya. Nah, ada apa ini? Lomba apa ini? Kok sampai tidak boleh menahan tawa? Rusa dan satwa lain mencoba membaca, tapi semua tidak bisa menahan tawa. Tatan pun akhirnya penasaran. Membaca saja? Apa sih sulitnya? Kata orang hutan itu. Tatan kemudian maju dan bergaya mempergunakan kacamatanya si tapir. Ia membuka buku. Tapi pada saat ia membuka buku, tulisannya kabur. Ya iyalah, kenapa kabur? Dia pakai kacamatanya Pipir. Kacamatanya Pipir kan kacamata baca, jadi kabur. Gara-gara kacamata ini, pikirnya. Tatan kebingungan dan tidak juga mulai membaca. Penonton berteriak mentertawakan dia. Hei, kalau tidak bisa baca jangan ikut lomba. Tatan kemudian merasa kesal dan melemparkan kacamatanya kepada burung hantu. Dia lemparkan kacamatanya dan kemudian dia berkata dengan suara keras, "Aku akan membacakan buat kalian semua." Ada satwa bergaya dengan kacamata, tapi ukuran lensanya tidak pas. Ketika ia membaca, tulisannya tidak jelas. Sebab kacamata itu didapat dengan belum sempat ia meneruskan kata-katanya, penonton langsung berteriak, "Merampas!" Kata penonton melanjutkan, "Hahaha, tukang jambret mau bergaya." Tatan merasa cerita itu mengenai dirinya sendiri. Maka ia berhenti membaca dan pura-pura tertawa. Ceritanya lucu katanya. Tatan meletakkan buku itu lalu menyelinap pergi dan meninggalkan lomba. Burung hantu segera mengembalikan kacamata pinjaman kepada tapir. Sementara Tatan lari dengan malu. Karena apa? Karena cerita itu menyinggung dirinya. Nah, teman-teman di rumah, tepuk tangannya mana? Ya, jadi kita jangan mau bergaya karena kita tidak punya barangnya. Jangan sampai kita bergaya dengan mempergunakan barang orang lain. Nah, itu dia ceritanya Bunda Fitri. Dodoknya tidur. Dodo sampai tertidur. Sampai tertidur dia dengerin cerita Bunda Fitri. Iya, aku dengar Bunda Fitri cerita sampai ketidur-tidur. Suaranya Bunda Fitri itu lembut sekali. Jelas-jelas tidur nih ya. Nggak lembut lah. Kan Bunda Fitri cerita dengan karakternya Tatan. Nah, teman-teman, itu tadi ceritanya Bunda Fitri. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Kalau kita ingin bergaya dengan barang kita sendiri. Tidak usah menjadi barangnya, mempergunakan barangnya orang lain. Dan kita cukup harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, Aurel, apa yang kamu mau cerita nih? Masih kita kan ngobrol-ngobrol ya. Apa kira-kira yang Aurel mau ceritakan sama teman-teman di rumah?
kira-kira yang berkaitan dengan persahabatan dan bullying, anti bullying. Kalau tentang persahabatan itu di sekolah kita sering kayak belajar bareng, pas istirahat kita main bareng, terus makan-makan bareng. Kalau misalnya di rumah kita kayak mabar, main bareng, atau enggak teleponan gitu. Teleponan. Apa aja yang diobrolin kalau teleponan? Kalau teleponan kita kayak ngobrolin apa yang kita lakuin aja waktu itu. Gitu ya. Terus kalau tentang anti bullying gimana? Apa yang Kalau tentang bullying, apa pesan kamu buat teman-teman? Supaya teman-teman gak ini kali ya, tidak melakukan ya. Yang penting tidak akan terjadi bullying kalau teman-teman tidak melakukan. Ya enggak? Ya, karena bullying itu selain menyakiti fisik juga menyakiti hati kita ya, menyakiti hati kita, dan itu dampaknya panjang banget. Kalau sampai-sampai anak nggak semangat sekolah, itu kasihan banget, dia akan terganggu, takut yang berkepanjangan, itu trauma jadinya ya kan, keluar sekolah bisa sampai keluar sekolah. Tuh keren banget tuh. Kalau Aurel jadi duta anti bullying bagus deh. Aurel sekarang tebak-tebakan. Oke. Udah Fitri mau tebak-tebakan. Pilih salah satu. Kucing atau anjing? Kucing. Kucing. Kamu suka kucing? Suka. Pelihara kucing di rumah? Pelihara. Berapa banyak? Satu. Udah yang lain mati. Sejauh apa kamu suka kucing itu? Suka banget. Mewarnai atau menggambar? Warnai. Mewarnai. Kenapa tidak menggambar? Kan udah kesenam. Susah. Gak bisa gambar. Gambar tuh kita mesti mengeluarkan imajinasi gitu ya. Mewarnai kan tinggal mewarnai aja ya. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Kamu suka pantai? Suka. Nggak pengen naik gunung? Enggak. Bunda Fitri membayangkan kalau kamu ke pantai itu, kamu pasti pakai topi lebar, pakai baju yang pantai banget gitu ya. Iya. Kamu girly banget ya, kayak cewek banget gitu. Feminim. Feminim ya. Bermain atau menari? Bermain. Bermain. Kamu suka nari? Nggak terlalu. Nggak terlalu suka nari ya. Kenapa kamu suka bermain? Seru. Seru ya. Seru. Kalau bermain itu kayaknya tuh energi kita tuh bisa keluar gitu ya. Apa yang konsep bermain menurut kamu? Kayak kalau misalnya di dunia nyata kita kayak misalnya main di taman bermain gitu, main prosotan, main jungkat-jungkit, ya. Kalau di dunia dongeng? Kalau di dunia dongeng gimana ya? Kayak cerita-cerita tentang dongeng. Ya, tentang sungai yang indah gitu ya, di dunia dongeng gitu ya. Oke. Seandainya ini kan Hari Anak Nasional ya. Iya. Seandainya nih, seandainya Aurel dikasih kesempatan untuk ngobrol di depan gubernur, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak Gubernur mewakili anak-anak di Samarinda atau di Kaltim? Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah buat anak-anak ya. Pengen gak kamu nyampaikan apa isi hati anak-anak kecil ya, anak kamu buat pendidikan sekarang? Pengennya nanti kamu pengen anak-anak di Samarinda, di Kaltim tuh jadinya seperti apa? Anak-anak yang ya mempunyai kesempatan belajar begitu kali ya. Nah, kira-kira gimana kamu menyampaikannya? Kira-kira kamu menyampaikan ketemu gubernur nih, Bapak Gubernur, ya kita rapat Bapak Gubernur misalnya, atau Bapak Presiden. Wow. Bapak Gubernur aja, coba. Teman-teman kalian kalau misalnya
masih berkesempatan buat belajar, kalian harus terus fokus belajar. Soalnya nanti kalau misalnya kita udah gede, pelajaran yang kita pelajarin di sekolah itu tuh penting banget buat kehidupan sehari-hari kita dan tempat kerja kita nanti. Dan kita mungkin bisa mencapai cita-cita kita, pasti bisa kalau misalnya kalian mau. Kok keren banget sih. Itu kan kalau ngomong buat teman-teman ya. Ya. Tadi kalau ngomong kayak gitu ke gubernur gimana? Tentang bagaimana kamu bisa menyampaikan kepada beliau tentang pendidikan yang lebih baik, teman-teman yang punya harus mendapatkan kesempatan yang banyak. Ya. Coba. Ih, keren banget Bapak. Ih, keren banget. Coba yuk. Buat Bapak Bapak gubernur yang buat- terhormat. buat Bapak Gubernur yang terhormat, untuk anak-anak yang masih belum punya kesempatan buat bersekolah di luar sana, Tolong Tol- beri ya. tolong berikan kayak donasi atau Sarana prasarana kali ya. gimana ya? Tolong berikan mereka kesempatan untuk belajar, kayak mereka diberikan pendidikan gratis buat bersekolah sampai lulus. Ih, keren itu sangat. Iya, aku jadi terpesona mendengarnya, Kakak Aurel. Ini dia Dodo. Tepuk tangan dong Dodo. Ya Aurel. Jadi kalau kamu punya kesempatan bisa menyampaikan, sampaikanlah itu supaya teman-teman yang tadi yang tidak berkesempatan seperti kamu itu bisa menikmati, bisa sekolah dengan baik, bisa berpakaian dengan baik, bisa bermain dengan baik, ya. Jadi kamu harus peka dan peduli dengan lingkungan sekitar kamu. Nah, Aurel boleh sama teman-temannya Aurel melihat teman-teman di sekitar kalian. Ada nggak yang masih seperti itu? Pernah nggak kepikir gitu bersama sahabat? Pernah? Nah, jadi challenge ya buat kamu ya. Ya. Kamu dan sahabatmu ya. Kalau kemarin challenge di public speaking apa? 5 detik pertama ketemu orang Oh, apa ya. challenge-nya? Coba. 5 detik pertama kalau misalnya kita ketemu orang, pas keluar rumah kita ngasih salam, Salam. Kemudian apa ya? terus ngedoain orang itu. Ah, Dah gitu. keren ya itu? Iya, keren. Kamu udah lakukan belum? Udah. Nah, sekarang challenge-nya yang itu udah ya. Sekarang challenge buat Aurel, dan mudah-mudahan dengan sahabat Aurel dan teman-teman Aurel, teman-teman di rumah juga bisa melakukannya. Ayo kita bersama sahabat ngelihat di kanan kiri kita, teman kita, tetangga kita. Ada nggak sih yang masih tidak berkesempatan untuk atau tidak beruntung untuk bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, bisa bermain dengan baik. Yuk, sejauh mana kita bisa bantu mereka gitu ya. Itu untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian Aurel. Dan itu penting banget, nanti kepake banget pada saat kalian dewasa. Keren gak? Keren. Keren sekali. Dodo, dia udah gak sabar ngomong. Oke, Aurel. Itu tadi pesan buat teman-teman udah. Kemudian Aurel mau kasih apa buat teman-teman lagi nih? Kasih pesan-pesan apa? Pesan udah. Mau kasih hadiah apa buat teman-teman di rumah? Hadiah. Kalau pantunnya gimana? Bagus sekali. Iya, Aurel kemarin liburan kemana aja? Nggak kemana-mana. Kemana-mana ya. Tapi ikut kursus ya, latihannya. Iya. Public speaking camp kemarin. Public speaking camp, keren sekali. Itu bermanfaat banget ya. Oke. Baik, silakan kalau Aurel mau kasih pantun buat teman-teman. Pohon beringin daunnya lebat, Ya. Cakep, tempat berteduh dari sengatan. cakep. Itulah arti seorang sahabat, saling merangkul bukan menjatuhkan. Wih, nih, ada lagi. Ada. Wih. Bunda Fitri juga bikin pantun ah. Membeli arang untuk membakar. Cakep, Ayam dipanggang baunya wangi. cakep. Saat dunia terasa sukar, hadirnya sahabat menenangkan hati. Waduh,
sekali. Aduh teman, itu sahabat kamu kalau denger tuh kayak, aduh, Aurel, kamu keren banget gitu ya. Ya, Aurel, jaga persahabatan kamu ya. Jaga persahabatan kamu. Dan jangan sampai kalau misalnya nanti udah lulus SD, persahabatannya udah berhenti. Terus bersahabat sampai kalian dewasa dan tua. Karena sahabat itu susah deh Bunda Fitri mau ngomonginnya. Karena the best banget ya sahabatnya. Tuh. Dan kemudian untuk teman-teman ya untuk tadi bullying, ya berani ngomong. Ya, kita harus berani berbicara, berani melaporkan. Kalau misalnya ada salah satu dari kita yang terkena bullying atau kita sendiri yang kena bullying, kita harus berani lapor. Oke, keren. Oke, keren. Makasih banyak Aurel, Bunda Fitri sampai terkeren-keren mendengar kamu berbicara seperti itu. Ya, nanti mudah-mudahan Aurel sukses ya sekolahnya dan tetap beraktivitas, tetap mengembangkan bakat-bakatnya, ya. Oke, teman-teman. Bunda, ini ada satu pesan nih di YouTube. Oh ya, Katanya, halo, selamat siang Kak Mia, Aurel, dan Bunda Fitri. Ini aku Gilang. ya. Hari ini, Hai Gilang. Hai Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Cemonde Lo Deluze. Terima kasih kawanku yang ceria. Sayangnya nggak ada ini Bunda. Jadi request. Gilang lagunya nggak ada. Tapi terima kasih ya sudah bergabung ya. Ini username-nya @zulkafiadigilang. Oke, terima kasih Kakak Gilang untuk responnya hari ini di acara Dunia Anak. Terus ikutin kami ya, karena kalian akan ketemu dengan teman-teman yang keren-keren. Kak Gilang juga boleh kapan-kapan main ke RRI sini ya, ikut Dunia Anak. Benar Bun. Iya. Ada lagi Kak? Udah ya sampai itu Bunda. Oke, baiklah. Oke, teman-teman di rumah, mungkin waktunya sudah habis nih, nggak kerasa tiba-tiba aja udah jam 12. Bunda Fitri, Aurel, dan Dodo pamit undur diri dulu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi dalam acara Dunia Anak, dongeng anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.